Saya, Danang Bagus Piranda, dengan NIM 05 07 12 81 82 30 21. Maritza Humaina Putri dengan NIM 0507 128 188 Saya Siti Muslimah dengan NIM 0507 118 18 23 070. Saya Yulia Putri dengan NIM 0507 11 81 82 30 71. Konsumsi buah pepaya oleh penduduk Indonesia sebesar 3,12 kg dan terus meningkat sejalan dengan diperolehnya varietas unggul baru eksotik. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pepaya dapat dilakukan dengan perbaikan lingkungan dan juga perbaikan tanaman. Perbaikan tanaman dapat dilakukan melalui pemuliaan yang dapat menghasilkan varietas baru dengan sifat yang lebih baik daripada varietas-varietas yang sudah ada. Pengetahuan tentang oksigen dalam pemuliaan tanaman merupakan kunci untuk memilih prosedur-prosedur yang akan memberikan kemajuan seleksi yang maksimal. Varietas unggul baru bisa didapatkan melalui persilangan atau hibridisasi antar tertua terpilih yang sudah digalurkan. Persilangan dapat menghasilkan keragaman genetik tinggi karena bertujuan untuk mendapatkan kombinasi genetik dengan karakter yang diinginkan. Ideotip varietas unggul pepaya yang diinginkan diantaranya umur generatif kurang dari 4 bulan, ukuran buah berukuran sedang 0,5 sampai 0,85 kg per buah atau sangat besar, terus lebih dari 2,85 kg per buah. Buah keras, padatan total, daging buah tebal, mempunyai ukuran tanaman pendek, buahnya berasal dari bunga hermafrodit dan bentuknya lonjong. Keragaman genetik dan heritabilitas merupakan parameter genetik yang dapat digunakan sebagai pertimbangan agar seleksi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Respon genotip terhadap lingkungan biasanya terlihat pada penampilan fenotip tanaman tersebut. Genotip yang berbeda pada lingkungan yang sama akan menunjukkan keragaman fenotip yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pepaya. Nah, pepaya ini atau nama latinnya itu Carica papayae adalah tanaman yang berasal dari daerah Amerika tropis, termasuk dalam ordo Caricales, familinya Caricaceae dan jenisnya Carica. Tinggi batang pepaya ini kurang lebih mencapai 2-10 meter, berbentuk silinder, berdiameter 10-30 cm, berongga, memiliki daun yang jelas, serta jaringan serat berbunga. Daunnya tersusun dari spiral dan berkelompok, bisa dilihat dari sini. Ini merupakan daun dari pepaya. Tingginya kurang lebih 2-10 meter. Berdiameter kurang lebih 10-30 cm. Nah, jadi bunga pepaya ini memiliki bunga jantan dan bunga betina serta bunga hermafrodit yang berada di ketiak daun. Bunga jantan tersusun atas malai yang panjangnya 25-100 cm dan menggantung. Bunga tidak pertangkai, daun kelompoknya berbentuk cawan, berukuran kecil dan bergerigi 5. Daun mahkotanya berbentuk trompet dengan panjang kurang lebih 2,5 cm. Daun mahkota ini memiliki 5 cuping yang memancar berwarna kuning cerah. Bunga hermafrodit ini memiliki 5 stigma yang berkumpul di
lengan bunga, dan 10 statement yang mengelilingi kumpulan stigma tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penyerbukan merupakan peristiwa sampainya polen pada kepala putik dan terjadilah fertilisasi dan pembentukan buah. Nah, tanaman pepaya ini yang mengalami penyerbukan yang tidak cukup akan menghasilkan buah yang memiliki ukuran dan bentuk tidak seragam. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan penyerbukan buatan. Nah, benih tanaman menyerbuk sendiri yang memiliki kemurnian genetik yang baik bisa diperoleh dengan penutupan bunga sebelum mekar menggunakan kertas sungkup. Jadi, jenis kelamin pepaya dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jenis kelamin pepaya ini juga sebenarnya tidak dapat ditemukan sebelum berbunga. Oleh karena itu, bibit yang ditanam dalam satu lubang tanam berjumlah kurang lebih 3-5 buah untuk memperbesar peluang tumbuh pepaya hematropit. Bunga pepaya betina yang diberi polen dari bunga jantan akan menghasilkan progeni betina dan jantan dengan perbandingan 1:1. Dengan demikian, kualitas buah pepaya dapat ditingkatkan dengan perbaikan kualitas lingkungan, tumbuh, serta tanaman itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga pepaya. Bunga pepaya termasuk dalam bunga lengkap dan bunga sempurna. Jadi, pepaya termasuk tanaman yang melakukan penyerbukan silang. Persilangan antara tanaman yang berbeda tetapi sama genus juga dapat dibantu oleh angin. Ini merupakan tangkai dari bunga pepaya, dan ini kelopak bunga pepaya. Sedangkan ini mahkota dari bunga pepaya. Ini benang sari dari bunga pepaya, dan di dalam sini adalah putik dari buah bunga pepaya. Nah, ini benang sari dari bunga pepaya. Benang sari merupakan bunga jantan, dan ini adalah putik. Putik merupakan bunga betina. Bunga jantan biasa terdapat pada pohon jantan. Mudah dikenal karena memiliki malai. Bunga bercabang banyak yang menggantung dengan bunga-bunga jantan yang lebat. Jenis pohon ini tidak menghasilkan buah karena tidak memiliki bakal buah, hanya berfungsi sebagai penyerbuk pohon betina. Bunga betina biasanya terdapat pada pohon betina, memiliki inflorescensa dengan 3-5 bunga betina bertangkai. Baiklah, di sini kita akan mengambil serbuk sari sebagai jantannya dari tanaman pepaya California berbuah bulat. Baiklah, jadi kita akan silangkan serbuk sari ini dengan putik yang ada di tanaman pepaya berbuah lonjong. Ini kita buka dulu mahkotanya. Nah, putiknya itu ada berada di dalam. Baiklah, sini. Ini adalah putik dari tanaman California berbuah lonjong. Nah, untuk menyilangkannya kita masukkan benang sari dari pepaya berbuah bulat. Baiklah, di sini kan sudah kita silangkan, lalu kita sungkup dengan plastik seperti ini. Oke. Jadi seperti inilah hasil dari penyilangannya. Bunga ini kita sungkup kurang lebih selama 1 minggu, nanti akan terjadi persilangan.